Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Barat, yang kami hormati Bapak Kabak Hukum, Bapak Kabak Kesra mewakili Sekretariat Daerah Kabupaten Kota Barat, yang saya hormati, kami banggakan rekan-rekan mitra jurnalis dari berbagai media yang dalam wadah PBM maupun wadah yang lain yang bergerak di bidang jurnalistik di Kabupaten Kota Barat, yang saya hormati Ibu Bapak Kepala Bidang dan Kepala Puskesmas dalam kota yang hadir pada pagi hari ini sesuai dengan agenda kita. Puji syukur kepada Allah SWT, pada pagi hari ini kita bisa bertemu untuk temu kangen, bersilaturahmi, dan kami bisa memberikan informasi tentang program-program pembangunan kesehatan. Bapak Ibu nanti secara jurnalistik bisa menyampaikan apa kondisi dan situasi pembangunan kesehatan yang ada di Kota Waringin Barat, serta akhirnya terjalin secara kemitraan antara pemerintah daerah dengan rekan-rekan jurnalistik, sehingga sesuatu yang bisa diinformasikan kepada publik tentu ini menjadi bagian dari pihak publik untuk bisa mendapatkan informasi. Khususnya pada pagi hari ini kita bertemu dalam Kopi Maneng untuk di jajaran Dinas Kesehatan. Baik, untuk singkat dan simpelnya acara pada pagi hari ini, nanti rekan-rekan silakan nanti bapak-bapak kita akan acara Coffee Morning untuk kopi sebagai simbol. Nanti di sini kita sediakan juga ada minuman jamu, ya, ada minuman kopi, teh yang nanti bisa dinikmati. Apa kadarnya yang bisa kami sampaikan, dan tentu pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mungkin sedikit mengupas tentang hal-hal yang terkait dengan masalah kesehatan, problematika program kesehatan maupun rencana-rencana aksi program-program kesehatan untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang sedang dan akan kita hadapi ke depan, sehingga kita bisa memaksimalkan sebagai sektor kesehatan maupun pemerintah bisa hadir betul melayani masyarakat melalui kondisi kesehatan. Tentu ini membutuhkan informasi-informasi di lapangan juga bagi rekan-rekan jurnalis yang mungkin bisa disampaikan kepada kami, sehingga nantinya kami bisa memperbaiki sistem-sistem yang ada, kondisi-kondisi yang ada, dan kami bisa mengakomodir dalam tatanan rencana-rencana pembangunan yang akan kita laksanakan di Kabupaten Kota Barat. Baik, mungkin mengawal kegiatan hari ini kita mohon nanti Pak Kadis bisa menyampaikan bagaimana tata kelola pembangunan kesehatan, kondisi dan tantangan yang saat ini kita hadapi. Juga nanti teman-teman dari Sekretariat Daerah bisa memberikan informasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang sifatnya khusus, apa-apa yang terkait dengan sektor kesehatan yang harus kita lakukan untuk mendukung kebijakan daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Sebetulnya Mas Bambang, Bapak Hukum, kami itu punya obsesi. Sebetulnya sebelum pandemi kami ada space sedikit di depan sana, itu saya minta coba belakangnya itu ditutup yang baik, terus dikasih tulisan gitu. Jadi waktu itu saya bilang gini, bisa nggak itu jadi media kan, jadi pojok media. Ternyata habis itu pandemi. Terus akhirnya dari sekarang kemudian ada rangkaian Coffee Morning dengan media. Kami tunggu-tunggu, kemudian alhamdulillah pagi ini atas arahan pemerintah daerah Kabupaten Waringin Barat terjadwal di Dinas Kesehatan. Syukur alhamdulillah, sekali lagi yang kita dapat kesehatan. Yang saya hormati Kabak Hukum dan Kabak Kesra mewakili para pejabat pimpinan di Sekretariat Daerah Kabupaten Waringin Barat yang saya hormati, Ketua PWI Kabupaten Waringin Barat beserta seluruh jajaran. Mudah-mudahan yang ada di Pangkalan Pun, kecuali yang cuti ya Mas ya, yang cuti sudah ada yang bisa di sini semua. Kemudian yang kedua, Sekretaris Dinas, para kabit, para kampus, dan semuanya yang hadir, yang saya banggakan.
Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan bagi sekalian. Begini, di salah satu fungsi dinas kesehatan itu ada fungsi promosi kesehatan. Fungsi ini mengawal satu, edukasi kesehatan, perubahan perilaku, kemudian perubahan lingkungan, arahnya ke sana tujuan. Kemudian di tatanan saat ini, di tatanan modern manajemen layanan publik, kita didorong untuk membuat satu kemasan yang baik di dalam mengkomunikasikan ke publik segala sesuatu pengorganisasian kegiatan dan sumber daya yang ada melalui satu marketing sektor publik yang berbeda. Nah, dua hal inilah yang sebetulnya menjadi tadi yang saya rindukan, yang saya obsesikan. Ini kan pertemuan gitu ya, perkawinan antara fungsi dinas kesehatan dengan fungsi rekan-rekan di media para wartawan. Nah, inilah yang tentu menjadi satu kerangka besar yang kita idamkan. Bagi sekalian yang kami hormati, itu yang saya perlu sampaikan, sehingga Mas Bambang dan rekan-rekan, ya saat ini saya pikir kita masing-masing punya apa? Kita masing-masing punya apa? Kemudian kita punya bisa kita kontribusikan dan kita kerjasamakan apa, sehingga semua tujuan-tujuan kita itu bisa tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Nah, inilah saya pikir satu silaturahim yang baik dan terjaga. Kemudian yang kedua, bagi sekalian yang menghormati rekan-rekan jurnalis yang saya banggakan, para wartawan, ada agenda-agenda penting di pembangunan kesehatan. Semuanya bermuara pada satu titik, tetapi titik ini adalah satu kepedihan sebetulnya, kepedihan atau satu bentuk pembelajaran. Kita hampir 3 tahun sampai dengan saat ini diajar, dididik oleh pandemi COVID-19. Ada salah satu yang menjadi satu lesson learned dari 3 tahun kita dididik oleh pandemi COVID-19. Dalam tanda petik bahasa kami dididik. Apa itu? Ternyata yang menjadi salah satu keberhasilan Indonesia mengawal pandemi ini dan dinilai oleh WHO termasuk terbaik itu adalah kegotong royongan, kemudian sinergi. Kalau di Satgas saya sebut gini, sinergi pentahelix. Jadi semua royokan untuk menyelesaikan tugas mulia ini. Ya sudah, kita punyanya apa gitu maksudnya? Kalau bilang sesuatu sumber daya standar nggak punya, teman-teman Pusmas nggak punya waktu keahliannya. Kok belum pernah ketemu dengan COVID? Ya udah, pokoknya kita punya injeksi, kita punya obat, kita punya prosedur, kita punya skill, kita punya kompetensi, itu yang kita lakukan. Jadi itulah yang terjadi selama 3 tahun. Karena kita itu membawakan hasil yang luar biasa. Syukur alhamdulillah di 4 minggu yang lalu berturut-turut Kota Waringin Barat mendapatkan satu apresiasi pengakuan atas satu tatanan yang kita perjuangkan. Yang tatanan yang pertama adalah tatanan UHJ Award. UHJ Award itu ketika cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional itu melebihi 95% di satu wilayah. Syukur alhamdulillah PJ Bupati menerima PPKM Award dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian seminggu berikutnya, ini yang tadi saya sampaikan dengan yang pertama tadi, seminggu berikutnya kita dianugerahi, diberikan satu apresiasi dan pembuktian pengakuan. Kota Waringin Barat mendapatkan predikat terbaik kedua PPKM 2 untuk tingkat kabupaten di Kalimantan. Jadi syukur alhamdulillah. Nah, sehingga pada saat itu teman-teman media sempat kita dan NNC kami komunikasi
mengkomunikasikan apa sih sebetulnya makna di balik ini. Satu lesson learned bahwa ketika kita bersama-sama, ketika kita keroyokan, ternyata kita bisa dan kita bisa baik. Kemudian ada salah satu, mungkin salah satu ada beberapa rekan-rekan wartawan masalah. Saya bilang, Pak, dimunculkan, dikokohkan dan dipertahankan Pak, sinergisme dengan media. Jadi memang saat itu ya masa rekan-rekan, saya itu setiap rilis waktu 2020, setiap rilis biasanya udah saya siapkan langsung saya share. Saya share biasanya Pak Kominfo juga bantu share. Kemudian rekan-rekan media juga langsung ambil peran, tidak hanya sekedar mengkomunikasikan, tetapi juga menyampaikan satu edukasi. Nah ini yang selama pandemi kemarin terjadi. Jadi rekan-rekan wartawan kemarin juga sampaikan ke saya, Pak ini yang kita kokohkan aja Pak, yang kita langgengkan. Jadi apa yang substansi apa yang perlu diedukasikan, dikomunikasikan, disampaikan ke masyarakat, itu yang kita kokohkan. Baik sekarang yang menghormati, tentu tatanan-tatanan ini tidak lepas dari peran media dan semua pihak. Makanya saya sebut sebagai satu keroyokan yang milik sinergi. Dan syukur ternyata leadership Satgas selama 3 tahun Ketua Wakil Negara disaksikan baik, kolegial dari Satgas. Jadi tidak hanya dinas kesehatan, tidak hanya unsur pimpinan, tetapi memang koordinator Satgas itu. Antara insan vertikal dengan pemerintah daerah kita terjalin satu keakraban yang luar biasa. Kemudian pengawalan ke teman-teman di fasilitas kesehatan. Jadi luar biasa. Ketika teman-teman kesehatan tidak bisa menghadirkan sasaran atau tidak bisa mendatangi sasaran, ternyata Pak Polisi, Pak TNI, kemudian para relawan, Pak RT memang mengawal. Banyak dokumentasi lesson atas itu yang luar biasa. Nah itulah ternyata yang akhirnya diakui bahwa over termasuk baik. Jadi syukur alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bagi sekarang yang menghormati, ada beberapa agenda lain yang sangat strategis yang diamanahkan kepada kita, khususnya di sektor kesehatan, pembangunan kesehatan. Yang pertama, pengawalan percepatan penurunan stunting. Ini juga menjadi satu catatan penting. Penurunan stunting itu sudah menjadi amanah bagi kami. Di lini, sekarang sebutannya itu lini spesifik. Karena ternyata stunting itu tidak hanya urusan klinis, tetapi stunting ini juga urusan sosial, urusan infrastruktur, urusan ekonomi, tergabung di dalamnya. Nah sehingga penurunan stunting tidak bisa dinas kesehatan berdiri sendiri, kementerian kesehatan berdiri sendiri, tidak pernah akan ada tuntasnya. Nah sehingga di bawah koordinasi Wakil Presiden dan Kementerian Koordinasi PMK, akhirnya menjadi satu, namanya itu percepatan dan merupakan satu pola kerja konvergensi. Konvergensi itu kerjasama yang utuh, yang kuat, yang lengkap antara sisi atau dimensi spesifik dinas jajaran kesehatan dan lini atau aspek sensitif di luar kesehatan. Ada teman saya di kabupaten lain, dia bukan kesehatan, tetapi dia ketika melakukan satu kajian, ternyata agak unik, bukan kesehatan, dia di infrastruktur, agak unik. Tetapi menurut saya itulah percepatan penurunan stunting. Jadi pada saat teman saya itu mengkaji stunting, itu saya bilang begini, luar biasa. Ternyata konvergensi lini sensitif itu ternyata udah betul-betul bangkit. Jadi PUPR per tim itu juga bicara stunting. Itulah konvergensi. Kemudian dinas sosial
sosial, PMD, kemudian TNI, Polri juga bicara stunting, tidak hanya bicara saja, tetapi langsung aksi. Nah itu konvergensi. Jadi Pak Wakil Presiden hari itu mendorong itu terjadi di semua tatanan. Jadi tidak hanya dinas kesehatan saja, tetapi semua. Nah saya katakan dengan hal yang pertama tadi, ya udah ini juga keroyokan lagi. Ini sama ketika 4 tahun lalu kita lakukan satu kajian. Kenapa sih angka kematian ibu dan angka kematian anak kita itu, khususnya angka kematian ibu melahirkan itu kita selalu tinggi. Jadi setelah kami coba kaji, di samping urusan-urusan klinis, ya urusan klinis, urusan medis, ternyata ada urusan-urusan lain yang cukup signifikan. Pak, ternyata dalam transportasinya tidak memungkinkan untuk rujuk cepat, sehingga ibu tidak bisa datang ke tempat rujukan dalam hal ini rumah sakit dengan cepat untuk mendapatkan penata laksanaan yang baik. Kemudian Pak, ternyata untuk memutuskan si ibu ini harusnya segera dirujuk, sampai diputuskan merujuk itu ternyata musyawarahnya itu berjam-jam, musyawarah keluarga, sehingga akhirnya terjadi kelambatan-kelambatan mendapatkan tatanan yang memadai. Artinya apa rekan sekalian nantinya? Nah terus nanti waktu itu, tapi alhamdulillah nggak meninggal. Pak, itu malam, Pak, kami sedang merujuk pasien, Pak. Teman-teman nakes dari Ibu Mangunjaya dan yang Durian. Pak, kami sedang merujuk ibu mau melahirkan, resiko tinggi. Nah sehingga padahal jalannya waktu itu kan yang masih terendam, jadi sudah melakukan apa yang bisa kita perjuangkan untuk tatanan yang memadai. Ternyata jalan juga menentukan. Nah sehingga itulah rekan-rekan sekalian, memang masalah kesehatan ini masalah sosial, masalah kemanusiaan, masalah yang menyangkut multidimensional. Kemudian selain mengajar stunting, kemudian penanganan COVID, rekan-rekan sekalian, sehari atau dua hari sebelum hari H kita udah di warning lagi. Singapura meledak, meledak artinya meningkat signifikan. Kemudian angka harian secara nasional juga sudah mulai di atas 1.000. Artinya apa? Artinya ternyata betul kita sudah tangkap teorinya. Teorinya ketika masyarakat berkumpul bergerak, COVID biasanya meningkat. Nah sehingga tentang ilmu yang kita dapatkan selama pandemi kemarin memang harus kita langgengkan. Sebetulnya ilmunya apa sih? Ilmunya itu begini, sederhana, PHBS dan Birmas. Ketika PHBS, karena di dalamnya PHBS itu ada sayur buah, kemudian gerak. Ketika daya tahan bagus, kemudian kita bisa membatasi diri dari infeksi dan penularan, ternyata kita bisa baik di dalam mengendalikan semua infeksi. PHBS dan Birmas itu yang menjadi pembelajaran yang harus kita lakukan. Kemudian yang lain dari kalian para jurnalis dan wartawan, ada beberapa kondisi yang sampai saat ini kita memang sudah bergerak untuk mengupayakan peningkatan terjadi di Kota Waringin Barat. Dan kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, syukur alhamdulillah kita selalu melompat, artinya signifikan peningkatan yang kita lakukan. Tetapi masih terjadi kekurangan sumber daya di dalam pelayanan kesehatan. Misalkan ketika kita bicara tenaga kesehatan juga kita sekarang itu posisi TKD
dengan PNS itu hampir imbang, beda hanya beberapa orang atau beberapa puluh orang saja. Jadi hampir sama. Kemudian yang kedua, pada aspek pemerataan ini juga masih selalu menjadi kendala. Biasanya kalau sudah ini juga menjadi masalah kita ketika ditempatkan, gitu ya, tetapi kita juga tidak mungkin itu satu hal yang alamiah dan wajar. Ketika di awal penempatan itu di daerah yang luar kota atau daerah yang tidak diminati misalnya, kemudian setelah ditempatkan, ya biasanya kalau sudah ditempatkan di sana itu cita-citanya nanti setelah sekian tahun dia nanti pindah. Pindah, mutasi ini menjadi catatan kita penuhi, tetapi mutasinya tinggi juga akhirnya tetap pemerataan tenaga juga jadi masalah. Nah ini juga memang perlu satu tekad semuanya. Dulu itu kami bagaimana mengkondisikan supaya tenaga kesehatan kita mau kerja di Panggung itu luar biasa sulitnya. Tetapi ada nakes yang ketika kita dorong untuk kita promosikan, kita tingkatkan tugasnya, itu kan kita nggak mau. Pak, kami tetap bertahan aja di Panggung. Ada ya dok ya, dokter. Jadi saya berkali-kali rayu, Mas, udah geser ke bantu teman-teman berjuang di kota, karena kota itu dari aspek beban besar luar biasa. Pak Mahadi nggak hitung jam lagi. Waktu COVID itu jam 9 malam Pak, saya masih di tempat pasien Pak. Kadang habis subuh itu sudah foto lagi ke saya, Pak, saya sudah di tempat pasien Pak. Ya karena bermutan. Tetapi gimana kalau geser? Ternyata nggak mau. Sampai akhirnya ke sekolah gitu. Sampai akhirnya sekolah. Itu yang saya lihat kondisi kita. Jadi memang tantangan gitu, bukan masalah. Kemudian yang ketiga, agenda kita saat ini yang strategis adalah menyiapkan puskesmas kita, 18 puskesmas itu menjadi puskesmas PPK Jabodetabek. Penerapan pola pengelolaan keuangan BLT